Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Jika di Indonesia ada 3 bersaudara yang jadi pastor, di Brasil ada 3 bersaudara yang jadi suster. 3 bersaudara itu, Suster Mariana Guimares, Suster Rosiane Guimares, dan Suster Isabella Guimares, menjalani panggilan hidup religius di Kongregasi Suster Bunda Penasihat yang Baik Instituto Nossa Senhora do Bom Conselho. Suster Mariana 50 tahun, dan Suster Isabella 35 tahun, tinggal di biara yang terletak di Marica di negara bagian Rio de Janeiro, Brasil. Suster Mariana adalah seorang konselor dan pengelola kongregasi, dan Suster Isabella merawat para suster senior. Sementara, Suster Rosiane 37 tahun tinggal di Belo Horizonte di negara bagian Minas Gerais. Mereka lahir di Virginia di Minas Gerais dari sebuah keluarga Katolik dengan 13 anak, 2 diantaranya meninggal saat masih bayi. Berikut 4 fakta menarik mengenai panggilan hidup ketiga suster bersaudara ini. 1. Orang tua sangat berperan. Para suster mengatakan bahwa orang tua adalah kunci panggilan religius mereka. Kedua orang tua mengajar mereka melalui teladan untuk menghidupi iman mereka di dalam Kristus. Meskipun mereka berasal dari keluarga yang sama dan mengikuti karisma yang sama, masing-masing menjalani panggilan dengan cara masing-masing. Ibu kami mengajari kami untuk hidup dengan cara masing-masing. Jadi, walaupun kita bersaudara, tidak ada yang mengganggu kehidupan masing-masing, kata Suster Mariana. Suster Mariana adalah orang pertama yang mengikuti panggilan. Dia masuk biara ketika berusia 12 tahun. Di usia itu saya merasakan panggilan untuk lebih dekat dengan Tuhan, katanya. Berkat bimbingan seorang imam dari parokinya, Mariana bertemu dengan suster-suster penasihat yang baik, dan sebulan setelah kelahiran Rosiane, dia bergabung di ordo itu. Suster Rosiane masuk biara pada tahun 2002. Dia ingat bahwa pada usia 3 tahun dia tertarik untuk masuk biara, meskipun dia belum berjumpa dengan Suster Mariana, yang baru pulang 3 tahun kemudian. Suster Rosiane berkata, setelah Suster Mariana mulai mengunjungi keluarganya setahun sekali, dia sering bertanya apakah dia bisa masuk biara, karena dia tahu keinginan ini. Dia menjawab bahwa dia ingin menunggu sampai dia menyelesaikan studinya di sekolah, namun, di tahun kedua sekolah menengahnya dia mulai mempertimbangkan panggilannya. 2. Sudah pernah pacaran. Saya sudah pacaran dengan seorang cowok yang baik, tetapi kehadirannya tidak menumbuhkan cinta dalam diri saya. Saat itulah saya menyadari apa panggilan saya. Ketika Suster Mariana berada di rumah, pada bulan Januari, saya pergi ke biara bersamanya, kenangnya. Suster Isabella masuk biara tahun 2013. Pada awalnya ia tidak berpikir untuk menjadi seorang biarawati, sampai ia memutuskan untuk berjalan-jalan di biara tahun 2005. Ia mengunjungi biara 8 tahun kemudian. Namun, dia tidak ingin bergabung masuk biara hanya karena 2 saudara perempuannya ada di sana. Namun ketika saya datang ke wisuda Suster Mariana, saat mau pulang, saya melewati kapel dan saya merasakan ada sesuatu yang sangat kuat, berbeda. Saat itulah saya mengatakan saya ingin tinggal di biara, kenangnya. 3. Sang ibu juga pernah ingin jadi suster. Suster Mariana mengatakan bahwa ibunya juga pernah ingin menjadi biarawati ketika dia masih muda, tetapi tidak bisa, karena situasi pada waktu itu lebih sulit. Baru-baru ini Ibu Suster Mariana memberitahu bahwa suatu saat dia memberitahu seseorang tentang keinginannya yang tidak mungkin untuk menjadi seorang biarawati. Dia mendoakan ibunya dan mendorong ibunya agar selalu berdoa untuk anak-anaknya. Dia berdoa dan hari ini dia tidak hanya memiliki 1, tetapi 3 putri di biara, tambah Suster Rosiane. Bagi para suster, peran orang tua adalah kunci dalam pembentukan panggilan anak.
Jika saya dapat memberikan nasihat kepada orang tua, pertama, mereka sebaiknya berusaha hidup sebagai orang Kristen yang baik, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat keteladanan hidup dalam terang Injil. Kami melihat orang tua kami berdoa, pergi ke gereja. Jadi, keteladanan lebih berbobot daripada berbicara, kata Suster Mariana. Bagi Suster Rosiane, keputusan untuk masuk biara yang sama agak dipengaruhi oleh memiliki saudari di dalam kongregasi yang membantu mereka mengetahui cara kerja. Seiring perjalanan waktu, kami menyadari bahwa itu adalah panggilan Tuhan untuk karisma itu, karena kami menemukan pemenuhan di dalamnya. Jika bukan karena itu, mungkin kami akan mencari ordo lain, kata Suster Rosiane. 4. Panggilan terus dimurnikan. Ditegaskan oleh Suster Isabella, Suster Rosiane mengemukakan bahwa pada awalnya mereka mempertanyakan apakah masuknya mereka ke dalam kongregasi hanya karena keinginan untuk menjadi seperti kakak mereka. Seiring berjalannya waktu dalam kehidupan religius, kita melihat bahwa niat mereka terus dimurnikan, karena cobaan hidup datang, cobaan misi datang. Menurut Suster Rosiane, keberadaan mereka bertiga tidak pernah menimbulkan masalah apapun, karena kami hampir tidak pernah pergi bekerja bareng. Suster Mariana menambahkan bahwa pendiri kongregasi, Bunda Maria Bernadette de Yesus, yang meninggal pada tahun 2019, menyambut kami dan tahu bagaimana membimbing kami dengan sangat baik sehingga masing-masing dapat menghayati panggilannya. Itulah kisah inspiratif 3 saudara kandung yang lebih memilih hidup membiara daripada yang lain. Semoga kisah mereka menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya keluarga Katolik dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua.